kami akan batasi untuk pertanyaannya. Mungkin sekarang akan kami coba untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui raise hand untuk Ukti Husnun, tafadholi untuk unmute dan bertanya. Ada Ustadz? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Husnun. Ingin mohon arahan kepada Ustadz. Saya kasusnya sama dengan ibu yang tadi bertanya. Saya juga didolimi orang dengan ditipu. Alhamdulillah jumlahnya besar. Tapi alhamdulillah saya masih mendapat bimbingan dari Allah. Tidak melepaskan begitu saja. Saya bisa melewati masa-masa sulit itu Ustadz. Dan saya bermuhasabah bahwa ternyata dalam musibah atau azab saya ditipu ini, saya ternyata ada dosa, ya, baik pada Allah, pada suami, orang tua, atau pada orang lain. Dan saya sudah menerima dan ridho atas musibah ini, dan saya bertobat atas dosa-dosa saya. Saya ikhlas Ustaz, kiranya musibah atau azab ini bisa menghapuskan dosa-dosa saya. Dan saya bertawakal menyerahkan sisa hidup saya, entah kehidupan saya nanti kepada Allah mau jadi apa. Nah, sembari saya dalam kondisi terpuruk ini, saya mempelajari ayat-ayat Quran ya Ustadz. Saya membaca di surat An-Nur itu yang kurang lebih artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu? Itu sangat mengena ke saya. Saya merasa dosa-dosa saya besar. Ya. Di sisi lain, dengan ayat ini saya ingin Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa saya. Apakah saya harus memaafkan penipu itu, Ustaz? Saya dalam hal ini tidak melaporkan ke polisi karena mohon maaf ada aib di sini, jadi saya takut ini tidak dilaporkan karena akan berefek besar kepada keluarga dan juga yang lainnya ya, tapi ya. Jadi ini saya bawa sendiri. Jadi saya ada ketemu surat An-Nur 22 ini karena saya ingin dimaafkan dan diampuni oleh dosa-dosa saya. Jadi saya, ya Allah, saya ingin memaafkan orang ini, tapi di sisi lain saya sering merasa sedih. Kenapa orang yang saya beri percayaan ini menipu saya gitu, Ustaz. Jadi kadang kalau saya sedih itu saya terpikir surat Yunus ayat 88 itu, Ustaz, yang binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Itu kalau saya sedang sangat merasa sakit hati itu, Ustaz. Tetapi saya kan niatnya ingin bertawakal ya Ustaz ya, ingin menyerahkan diri. Nah, pada saat kondisi sini saya ingin dimaafkan, tetapi pada kondisi lain saya juga merasa sedih, tapi sedihnya nggak setiap hari ya, karena pada saat tertentu. Saat ini sudah lebih stabil. Saya alhamdulillah Allah masih menyayangi saya, memberikan jalan kepada saya, dan alhamdulillah ada hikmah dalam musibah ini. Saya menjadi lebih bertakwa, insya Allah ya, lebih melaksanakan surah lebih rutin daripada sebelumnya. Jadi saya bersyukur dengan musibah ini. Hanya mohon arahannya tadi, boleh nggak saya akan mendoakan seperti tadi. Terima kasih, mohon nasihatnya. Jazakallahu barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan musibah, ingat ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Jadi kalau tadi ibu penanya mengatakan dia jadi introspeksi diri, alhamdulillah itu yang diinginkan. Sehingga dia menjadi lebih baik. Kalau bicara musibah uang, mungkin ibu berpikir banyak sekali yang menyebabkan ibu terpuruk. Tapi bayangin semua uang itu yang hilang dibandingkan dengan nikmat dua mata kita bisa melihat. Maukah kita dijadikan buta dan uang itu kembali? Rasa kita tidak mau. Nggak apa-apa, Ustaz. Hilang, yang penting ana bisa melihat. Maukah ibu uang itu kembali tapi ibu bisu tidak bisa berbicara? Ana rasa ibu nggak mau. Jadi lihatlah kepada nikmat Allah yang lainnya. Sebenarnya nikmat Allah itu banyak sekali kepada kita. Dan itu musibah untuk kebaikan ibu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kebaikan kita sebenarnya. Terus apa sikap kita? Sikap kita melihat orang ini. Kalau yang diceritakan di surat An-Nur yang berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memang Mistah yang merupakan keponakan sepupunya Abu Bakar atau sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu
ta'ala anhu. Mistah ini miskin dari kalangan muhajirin. Dia itu. Tapi dia ikut-ikutan dalam menfitnah Aisyah berzina. Gimana? Kerabat sendiri malah menfitnah kerabatnya berzina. Istrinya Nabi yang difitnah berzina. Abu Bakar sakit hati. Lalu Abu Bakar bersumpah tidak mau membantu Mistah lagi. Dia nggak mau maafkan Mistah, sudah nggak akan dikasih santunan yang biasa dia berikan. Lalu Allah tegur. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, yang melupakan, yang menyantuni mereka. Apa kalian nggak ingin diampuni sama Allah SWT? Akhirnya Abu Bakar menebus sumpahnya dan dia memaafkan Mistah, kemudian memberikan santunan kepada Mistah dan tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Akan terus dia berikan selama dia mampu. Kondisi ibu dilihat. Jadi apakah kita harus memaafkan orang-orang yang menzalimi kita semua? Melihat kondisi mereka. Ada orang-orang yang pantas dimaafkan. Dia orang soleh. Cuma tergelincir dalam kesalahan. Dia orang baik. Dia pakai duit itu. Umpamanya karena kebutuhan. Karena ini itu. Jadi ada orang yang memang orang baik sebenarnya. Tapi melakukan kesalahan. Tapi ada orang yang jahat. Kalau orang jahat ini dibiarkan, yang jadi korban bukan hanya ibu. Maka yang seperti ini lebih baik diselesaikan urusannya. Agar dia tidak mengulangi lagi dan menyakiti yang lainnya. Kita boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi kita tanpa berlebih-lebihan. Kalau tadi yang disebutkan doa agar ditutup hatinya mereka, itu buat orang-orang kafir yang memang sudah melakukan kezaliman yang habis-habisan yang mereka kerjakan. Tapi kalau sekedar urusan fulus kayak gini, ya doanya kita semoga Allah menghukum dia umpamanya. Kalau dia menzalimin kita, itu nggak ada masalah. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi kondisi ibu lihat apakah orang ini termasuk orang soleh yang tergelincir dalam sebuah kesalahan atau memang nih orang bermasalah. Maka lebih baik menyelamatkan orang lain dan memberikan pelajaran kepada dia dengan tidak memaafkan, dengan menuntut dia supaya dianya bertobat, supaya dia tidak menyakiti orang lain lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab.